warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi Bu. mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin? Saya Bu. Ya, silakan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut saya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Dengan Anggun Alaya, Saya Bu. oke. Mirana, Saya Bu. oke. Mirani, Saya Bu. oke. Bisma ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi minggu lalu. Coba siapa yang bisa sebutkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Saya Bu. Ya, silakan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara, 2. Pancasila sebagai dasar negara, 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 5. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, betul sekali. Beri apa dulu kawannya? Jadi anak-anak, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu banyak sekali. Ya, mulai dari Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan lain-lainnya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas dari mengenai baik. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Baiklah, sebelumnya Ibu akan bertanya, apa itu Undang-Undang 1945? Ya, siapa bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, betul sekali. Beri apa dulu kawannya? Jadi anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis dan hukum dasar tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian, sini terdapat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang pertama ialah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. 2. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan makna Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu konstitusi. Jadi, kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang atau ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara
Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi menurut ahli. Yang pertama menurut J.F. Strong. Menurut J.F. Strong, konstitusi yakni sekumpulan azas yang mengatur, yang menetapkan pemerintah serta kekuasaannya dan hak-hak yang diperintah, juga yang berhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, menurut KCW. Menurutnya, konstitusi yaitu seluruh sistem ketatanegaraan yang merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur serta membentuk maupun memerintah dalam suatu negara. Yang ketiga, menurut Lord James Bryce. Menurutnya, konstitusi yaitu kerangka masyarakat yang ada pada dunia politik yang diatur oleh hukum, yang mana hukum tersebut menetapkan secara tetap dalam berbagai lembaga yang mempunyai fungsi dan hak yang diakui. Kemudian, konstitusi atau dasar hukum itu terbagi menjadi dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di sini konstitusi tertulis itu adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi, atau pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Selanjutnya itu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian makna alinea pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Alinea pertama menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Alinea kedua menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dunia. Alinea ketiga mengandung nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Lalu, alinea keempat memuat dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, dan bentuk negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undang lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, makna Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Sekian, terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Sebelumnya jika ada yang belum jelas silakan tanyakan. Saya Bu. Ya silakan.
Bagaimanakah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia? Kawan-kawannya ada yang menjawab? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menjawab. Pertanyaannya itu, bagaimanakah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945? Jadi, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 itu yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baiklah anak-anak, itulah demikianlah materi kita pada hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Undang-undang dasar dalam sistem hukum nasional memiliki makna yaitu sebagai sumber hukum yang memuat bermacam-macam peraturan yang menjadi pedoman dalam perundangan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang diambil harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Ya, betul sekali. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya nanti kalian kerjakan PR ya di halaman 39. Coba dicek dulu. Di sana terdapat 5 pertanyaan esai. Nanti kalian jawab di rumah dan kita akan bahas bersama-sama di mingguan selanjutnya. Baiklah, sebelumnya kita untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan siapa yang memimpin doa. Saya Bu. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.